Tuhan telah menolong kita di sepanjang tahun 2020 dan di antaranya kita pada tahun 2021 ini, maka kita percaya perjalanan kita selanjutnya ya akan Tuhan tolong, akan Tuhan pelihara, akan Tuhan cukupi kehidupan kita. Namun demikian saudara, sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, perlu kita menentukan gaya hidup di tahun 2021 ini, sehingga kita tidak salah langkah. Harus kita menentukan tujuan-tujuan kita yang positif, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita tidak dapat memprediksi apa yang akan kita lalui, yang akan menerpa kehidupan setiap manusia di muka bumi ini. Tetapi yang pasti saudaraku yang kasih, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, tetap senantiasa selalu bersiap-siap, sama seperti 5 gadis-gadis yang bijaksana, dan bukan seperti 5 gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis yang bijaksana itu saudara yang kasih, yang tertulis di dalam Matius pasal 25, dikatakan selalu bersiap-siap, menyediakan pelita, menyediakan minyak dalam pelita. Sedangkan yang bodoh hanya menyediakan pelita tetapi tidak menyediakan minyaknya. Nah, ketika tiba-tiba ada seruan yang mengatakan mempelai pria datang, maka yang sanggup menyongsong, yang sanggup menyambut kehadiran sang mempelai pria itu hanyalah yang bersiap-siap. Sedangkan yang tidak bersiap-siap, yang tidak mengisi minyaknya, maka saudara tertinggal. Kenapa? Karena sibuk untuk mencari minyak guna pelitanya. Nah, saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita ini juga saudaraku yang kasih, sebagai anak-anak Tuhan perlu persiapan dalam perjalanan selanjutnya. Kita tidak tahu saat-saat kedatangan Tuhan itu, waktunya. Semuanya saudaraku ada waktunya. Maka kita harus bersiap-siap. Banyak orang Kristen, memang banyak orang Kristen, banyak yang mengaku pengikut Kristus, tetapi kadang-kadang ada yang bermasa bodoh, sama seperti gadis-gadis yang bodoh. Punya gereja, punya tempat ibadah, punya sarana untuk melakukan persekutuan kepada Tuhan, punya fasilitas, tetapi kadang-kadang berlalai-lalai. Masih sempat kok, nanti saja, tidak ada waktu. Namanya aja Kristen, namanya aja pengikut Tuhan. Di sini masalahnya. Inilah gambaran gadis-gadis yang bodoh. Ketika datang waktu Tuhan itu, saudara, makin tertinggal. Nah, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu, saudara, kita selalu bersiap-siap. Nah, ini yang Tuhan inginkan kepada kita. Persiapan itu, persiapan hidup itu harus tetap ada di dalam diri kita masing-masing. Apa yang merupakan persiapan itu? Pelita kita ini jangan sempat padam. Supaya jangan sempat padam, minyaknya harus terus diisi. Apa minyaknya? Inilah persekutuan kepada Tuhan, firman Tuhan, doa-doa, Roh Kudus Tuhan. Nah, harus penuh dalam kita, sehingga kita tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Tetap kita dapat terus dapat menjalani hidup dengan berjalan dalam terang dan tidak mengalami kegelapan. Nah, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, kalau nggak salah, ayat 12 siapa yang mengikut aku, kata Tuhan Yesus, tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memiliki terang. Nah, jadi inilah minyak itu yang harus terus kita siapkan. Kita harus pererat hubungan kita dengan Tuhan.
Kita harus kuatkan hubungan kita dengan Tuhan dalam perjalanan kita selanjutnya. Maka kita tetap berjalan di dalam terangnya Tuhan, dan kita tidak akan kegelapan dalam perjalanan hidup kita. Jangan pernah membelakangi terang. Kalau kita membelakangi terang, maka kita akan menjadi gelap. Ya. Nah, kalau udah gelap, saudara, ya bisa kita pahami, bisa kita mengerti. Apapun yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, saudara, ya tidak seindah yang dikerjakan di tempat yang terang. Karena namanya aja pun bekerja dalam gelap. Ya, tetapi kalau dalam terang itu, saudaraku yang kasih, wah, kita akan mengerjakan pekerjaan dengan baik. Haleluya. Mari kita baca, saudaraku, satu ayat lagi. Yakobus pasal 1 ayat 11. Tolong dibaca. Yakobus pasal 1 ayat 11, demikian firman Tuhan. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usaha ia akan lenyap. Iya, Yakobus 1 ayat 11. Iya, saudaraku yang kasih, ya. Kadang-kadang, saudaraku yang kasih, kita tidak mengerti. Kita pikir bahwa kita ini adalah seperti rumput yang berbunga indah. Nah, tidak ada apa-apanya. Padahal, saudaraku yang kasih, perlu dijaga. Karena ada targetnya, ada batasnya. Tiba-tiba datang matahari terik, maka melayukanlah. Sehingga tidak ada lagi yang mengingat bagaimana warnanya, tidak ada lagi yang mencium bagaimana harum baunya sang bunga. Itulah maka saya katakan, saudaraku, persiapan itu harus. Kita tidak tahu kapan saatnya. Ya, banyak saudaraku yang kasih kita lihat, kita dengar berita-berita, tidak sampai tahun besoknya mau tahun baru, mau apa, sudah saudaraku yang kasih, ya, meninggalkan dunia ini. Nah, ini saudaraku yang kasih. Sementara sepanjang tahun yang sudah dilalui, tidak ada sesuatu apapun yang dilakukan untuk Tuhan. Tidak ada sesuatu program apapun yang dibawa nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Hanya cukup untuk, ya, program kehidupan di dunia ini saja. Inilah suatu hal yang sia-sia yang disebut tadi seperti gadis-gadis yang bodoh. Orang Kristen, pengikut Tuhan, beragama, punya tempat untuk beribadah, punya sarana, punya teman untuk berkumpul bersama, untuk memuji-muji Tuhan bersama. Adalah, saudara yang kasih, waktu untuk beribadah. Tetapi kenapa tidak melakukannya? Ini tadi, karena bermasa bodoh, menganggap bahwa masih ada waktunya, besok saja, lusa saja, minggu depan saja. Nah, ada lagu kita tadi berkata semusim berlalu, setahun berlalu, ganti kata saudara, setahun berlalu. Ya, Tuhan telah menolong hidup kita. Haleluya. Nah, kita tidak tahu kapan layunya kehidupan ini. Tetapi yang penting, ya, kita harus persiapkan apa yang bisa menjadi bekal kita ke depan. Ya. Ketika tiba-tiba datang, ya, Tuhan itu, saudara, kita sudah siap. Haleluya. Datang waktunya bagi setiap kita, saudara, ada, kita sudah siap. Itu maka jangan pernah kita anggap enteng program hidup kita, gaya hidup kita di tahun 2021. Mari kita atur apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan, apa yang bisa membuat nama Tuhan dipuji, ditinggikan dan dipermuliakan, apa yang bisa membuat kita yang senantiasa meninggalkan jasa yang indah setelah kita tiada. Daripada tidak punya program. Nah, ini tahun 2021, awal tahun ini, tentukan program apa, tentukan tujuan hidup tujuan hidup bagaimana kehidupan kita ke depan. Siapkan pelita kita, siapkan minyaknya supaya kita tetap menyala. Amin, saudara. Inilah renungan firman Tuhan kepada kita pada kesempatan ini. Tuhan yang memberkati. Haleluya.
Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan.